Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Prakoso, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal project rancang bangun jaringan di SMP Sukacita. SMP Sukacita ini adalah sekolah yang saya praktekkan jaringannya. Berikut studi kasus dari SMP Sukacita. SMP Sukacita merupakan sekolah yang baru saja didirikan sehingga tidak memiliki sistem jaringan yang mumpuni. SMP Sukacita terdiri dari 4 gedung utama, yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C, serta gedung D. Terdapat 12 ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, dan ruang OSIS, yang mana di setiap ruang ini ingin disediakan akses point untuk kebutuhan internet untuk guru dan murid-murid. Nah, ini ada permintaan dari kepala sekolah. SMP Sukacita ingin ditambahkan 2 lab komputer, masing-masing ada di gedung B dan gedung C, untuk mempersiapkan ujian online yang akan segera dilaksanakan. Nah, kepala sekolah juga ingin fasilitas internet untuk menambah efektivitas kegiatan belajar dan mengajar, serta komputer web server di mana siswa, guru, serta staf bisa mengaksesnya di mana saja selama dalam lingkungan sekolah. Dengan demikian, saya membuat rancangan komputer dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Tampilannya sebagai berikut. Anda lihat di sini, yang paling atas merupakan rancangan jaringan untuk gedung A, dan yang kanan ini merupakan rancangan jaringan untuk gedung B. Yang kiri maksud saya, yang kanan ini rancangan jaringan untuk gedung C. Yang bawah merupakan rancangan jaringan untuk gedung D. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di gedung B. Gedung B terdiri dari lab komputer, ruang perpustakaan, serta 4 kelas. Lalu gedung A terdiri dari ruang guru, ruang OSIS, serta ruang tata usaha. Untuk gedung C terdiri dari lab komputer, ruang security, dan 3 ruang kelas. Yang terakhir untuk gedung D terdiri dari 5 ruang kelas serta ruang informasi dan server. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi. Rancangan yang akan saya buat, kita masuk saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, seperti ini rancangan yang saya buat. Di sini saya menggunakan 5 router, di mana 4 router ini mewakili 4 gedung utama di SMP Sukacita dan 1 router server. Kembalikan. Router server terhubung dengan setiap router lainnya, setiap keempat router lainnya. Sedangkan misalkan router B hanya terhubung dengan router server dan router D. Mengapa demikian? Karena jika hanya ada 1 jalur untuk sambungan, apabila jalur yang menghubungkan ini ada masalah atau gagal mengkoneksi atau putus, bisa menggunakan jalur lainnya. Seperti ini. Seperti itu tujuan dari pembuatan skema router seperti ini. Sebenarnya untuk router B dan router A juga bisa digunakan, juga bisa dihubungkan, namun saya memilih agar lebih simpel
untuk mengatur IP-nya. Nah, di sini router server terhubung dengan router A dengan IP 220.77. Nah, untuk router B IP-nya adalah 10.10.77.0, dan untuk router D adalah 40.40.77. Yang terakhir adalah router C dengan jalur IP 30.30.77. Router server ini memiliki RIP nomor address seperti yang network yang terhubung olehnya. Ini misalnya router B ini 10.0.20.0.30.40, dan untuk 77 ini merupakan jalur switch dari ruang server dan informasi, sehingga setiap PC ini langsung menuju ke server untuk mengakses web server dan server tersebut dan mail server, seperti itu. Nah, kita beralih ke gedung A. Gedung A di sini saya menggunakan dua switch. Switch pertama dengan network 192.167.1.128 dengan CIDR/26. Mengapa /26? Karena untuk network ini ya, pertama-tama saya menggunakan IP 192.168 dan 200.200.77. Saya menggunakan dua IP ini karena dalam satu router ini harus memakai dua IP yang berbeda, ya seperti ini ya, 92 alasannya lainnya adalah alasan utama adalah saya ingin membedakan IP dari mereka yang connect dengan access point atau lewat DHCP server, serta dengan setting statik atau dengan kabel, langsung dengan kabel masuk ke switch. Nah, seperti itu. Di sini ruang guru dilengkapi dengan access point serta laptop yang langsung terhubung dengan switch gedung A. Untuk device ini tidak perlu lagi menyeting secara manual di detail IP version 4 karena terdapat server DHCP untuk memberikan IP secara otomatis. Nah, di sini sebelumnya server DHCP memiliki IP 130.192.168. setelah gateway 129. Ini DNS servernya 77.77.3. Nah, untuk settingannya di sini adalah sesuai dengan gateway dan DNS servernya. IP akan di start mulai dengan 128. Jika 128 sudah diisi, maka akan lanjut ke IP selanjutnya yaitu 129 dan seterusnya dengan double dash subnet mask 192, dan jumlah maksimum user yang dapat connect ke access point tersebut adalah 60 user. Nah, seperti itu. Untuk ruang akses hampir sama dengan ruang guru karena ini hanya terdiri dari satu access point untuk memberikan koneksi ke siswa-siswa yang sedang berada di ruang akses. Nah, untuk ruang tata usaha ini saya setting manual karena komputernya tidak perlu berubah-ubah dan bisa diakses sedikit dan tidak berubah-ubah, jadi tidak perlu menggunakan DHCP server.
untuk gedung B, terdapat lab komputer, ada ruang perpustakaan dan 4 kelas. Di sini 4 kelas, namun hanya ada 2 akses point karena setiap 2 kelas cukup hanya memakai 1 akses point, karena 1 akses point ini memiliki jumlah maksimum user 60 orang seperti yang diatur di DHCP server. DHCP versi internal. Nah, ini hanya cukup 60 orang. Artinya saya rasa cukup untuk untuk 2 kelas. Nah, untuk perpustakaan saya juga memberikan switch serta akses point, sehingga ini adalah komputer yang selalu tersedia untuk mereka yang mencari referensi jurnal ataupun makalah-makalah. Dan akses point ini untuk koneksi internet, wifi, perpustakaan. Nah, seperti itu. Ini switch di ruang perpustakaan dan kelas memakai DHCP server karena keduanya memiliki akses point, artinya tidak perlu menyeting IP secara manual. Nah, untuk lab komputer ini terdapat setting manual, IP manual. Nah, ini static maksud saya. 200.192 gateway 7.1 DNS 7.7.3. Nah, itu. Dan untuk gedung C juga memiliki lab komputer sama dengan lab di gedung B, dan ini adalah ruang security. Ruang security di sini saya menambahkan switch khusus serta FTP server khusus, karena menurut saya ruang security harus memiliki penyimpanannya sendiri agar tidak mudah diakses oleh orang lain. Nah, menurut saya seperti itu. Hanya orang-orang yang berkebutuhan yang bisa mengakses dan memiliki aksesnya. Nah, di sini yang telah 2 akses point untuk 3 ruang kelas. Nah, ini bahkan lebih dari cukup dari apa yang disediakan oleh DHCP server. Masing-masing memiliki 60 orang. Ya, semuanya memiliki 60 orang. Seperti itu. Nah, sini adalah yang terakhir adalah gedung D. Ini merupakan 5 ruang kelas. Nah, 5 ruang kelas ini saya hanya memberikan dua akses point karena IP yang tersedia karena kompensasi yang sini sudah 3, yang sini 5 lebih 1, ya seperti itulah. Nah, di sini sudah tersedia DHCP server, hingga tidak perlu memasukkan IP manual. Dan di sebelahnya ada ruang server dan informasi. Di sini adalah tempat untuk mengakses pusat-pusat komputer server seperti DNS server, web server, FTP server, dan mail server. Bisa dilihat di sini adalah nama domain serta IP-nya. Kita juga bisa melihatnya di service DNS pada komputer DNS server. Nah, seperti ini. Domain FTP Sukacita.sctld adalah alamat untuk komputer FTP, untuk komputer mail, untuk FTP security di gedung C. Ini untuk web server dan
ini juga untuk web server. Nah seperti itu rancangan jaringan saya. Sini ya, untuk IP-nya sini saya menggunakan 2 IP tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan, 192 dan 200.200.77. Untuk 192 saya menggunakan SMSMAS CIDR/26 karena di sini pas cukup hanya 4 subnetwork yang memerlukan IP. Nah untuk 200.200.7.4 ini saya juga sebagian saya gunakan CIDR/26 dan sebagiannya lagi untuk /27. Nah salah satu subnetwork di CIDR/26 saya pecah menjadi 2 lagi, sehingga ya karena di sini untuk saya yang tidak wireless, di sini ada 1 2 3 4 5 ya, karena ada 5 saya pecah salah satu subnetwork menjadi 2 sehingga pas menjadi 5. Dan untuk yang terakhir saya pakai untuk ruang servernya saya pakai network 77.77.0. Oke, sekarang kita masuk ke percobaan. Nah, sini adalah langkah-langkah percobaan dan pengujian yang bisa kita lakukan. Yang pertama, cek apakah setiap device bisa terhubung dengan device lainnya. Untuk mengecek, saya akan menggunakan contoh 2 PC untuk mengeping 2 PC lainnya. Yang pertama, saya menggunakan salah satu PC di perpustakaan untuk mengeping sebentar saya berikan untuk mengeping ruang security di sini. Di ruang security IP-nya adalah 162 ya. Kita coba ping 162. Nah, bisa dilihat di sini reply yang awal ini request tamat karena di sini untuk melakukan ping membutuhkan MAC address. Nah, di sini adalah hasil dari broadcast protokol ARP. Nah, ini baru pingnya. Nah, bisa dilihat di sini sudah terhubung. Kita coba lagi dengan PC lainnya. Sekarang saya ingin mengeping dengan laptop 4 dan laptop 11 ini. IP-nya adalah 142. Masuk command prompt dan ping 142. Bentar, saya lihat lagi ya, 142. Kita enter. Nah, sini juga sama karena laptop 14 di gedung D tidak memiliki MAC address, laptop 11 di gedung A ya harus melakukan
broadcast ARP dulu. Setelah didapatkan baru bisa paketnya bisa terkirim. Nah, seperti itu. Jadi langkah pertama sudah selesai. Kita coba cek langkah kedua, cek apakah device pada network ABCD bisa terhubung dengan web server. Nah, ini intinya adalah apakah semua device ini bisa terhubung dengan web server, komputer server. Nah, untuk itu kita coba cek. Untuk gedung A saya wakilkan ini, apakah bisa terhubung. Pertama-tama saya akan mencoba menggunakan IP address dari komputer server 77.4 adalah IP address web server. Kita coba ping. Nah, bisa terhubung ya. Sekarang kita coba ping D5. Ini adalah IP address FTP server. Kita coba ping. Oke, hasilnya sama seperti di atasnya. Yang terakhir adalah mail server, yaitu 77.6. Kita coba ping lagi. Ya sama yang awal request timeout, jika lainnya replay ya, bisa terhubung. Oke, gedung A sudah, langsung kita ke gedung B. Kita ke command prompt, kita melakukan ping. Ping 77.4. Ya, ini ya sepertinya saya sudah melakukan ping dengan headlab PC lab 1 ya, artinya bisa connect bersama. FTP servernya juga sudah, untuk servernya ya juga bisa terhubung. Gedung B sudah, kita coba komputer di gedung C. Coba ping. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menggunakan alamat domain dari komputer server. Alamat domainnya adalah ID. Di sini mungkin akan cukup lama karena head PC lab 2 akan mencari nama domain siapa, ini milik IP-nya siapa. Jika sudah ketemu baru bisa melakukan ping. Nah, ini masih ini sudah replay. Sekarang kita coba ke FTP. Nah, sama juga sudah replay. Sekarang kita coba ke mail domainnya mail. Nah, sudah replay. Oke, artinya gedung C juga sudah terhubung. Sekarang kita coba gedung D, laptop 15, ping lagi di Sukacita CH. Nah, sudah replay. Sekarang kita coba ping FTP server. Sudah tersedia. Sekarang yang terakhir kita coba ping mail server dengan menggunakan domain, nama domain, artinya untuk DNS servernya juga sudah terhubung. Oke ya, berarti poin nomor 2 sudah selesai. Kita coba poin nomor 3. Apakah user bisa masuk ke FTP server dari setiap device? Untuk
percobaan nomor 3 ini saya akan mencoba dengan dua device di gedung C dan gedung D. Oke, kita pilih, kita coba lihat dulu username dan passwordnya. Kita ke FTP, saya lihat di sini ada beberapa user, guru, siswa. Cisco ini user bawaan dari sana, dari Cisco nya. Sekarang kita coba lihat, kita coba masuk ke FTP server. Untuk masuk kita ketikkan perintah FTP dan alamatnya. Pertama-tama kita coba dulu pakai alamat IP FTP server namanya 5, coba masuk. Nah, kita bisa masuk, kita masukkan username guru dan passwordnya guru. Nah, bisa masuk. Nah, artinya password dan passwordnya sudah sama dan bisa masuk di FTP server. Nah, kita coba quit. Nah, kita sudah bisa keluar lagi dari FTP server. Sekarang kita coba untuk masuk dari gedung B. Nah, kita coba masuk gedung D maksud saya. Sekarang kita coba pakai alamat domain, nama domain. Nah, sudah terhubung, kita pakai siswa. Nah, sudah login, artinya masuk ya user kita. Sekarang kita quit, artinya ya bisa terhubung. Kan bisa terhubung, pasti bisa masuk juga. Sekarang kita coba upload file. Kita upload file dari pas mana saja ke FTP server dan download lagi file tersebut. Nah, pertama-tama kita harus membuat filenya dulu. Jadi untuk membuat filenya, saya akan coba pakai laptop di ruang OSIS dan pergi ke text editor untuk membuat teks. Kita akan ketikkan isi teksnya dengan Wideng Tresno Jalaran Soko Kulino. Nah, kita tekan Ctrl S, dan untuk nge-save nya kita masukkan namanya wideng.txt. Oke, sekarang kita masuk ke FTP untuk upload file tersebut. Kita masuk ke FTP server. Dengan user guru. Kenapa user guru? Karena user siswa hanya bisa nge-read. Password saya salah, kita coba lagi. Nah, kita terhubung. Sekarang kita coba upload filenya tadi, upload wideng.txt. Nah, transfer copy tadinya sudah bisa diupload. Kita coba lihat. Nah, di sini adalah file kita wideng.txt. Artinya di FTP server sudah tersimpan file kita. Sekarang kita quit untuk keluar. Sekarang kita download filenya lewat gedung B. Kita masuk ke FTP server. Masukkan guru lagi. Kita coba lagi.
bisa masuk. Kita coba dir lagi. Nah, di situ ada file yang akan kita download, get waiting.txt. Nah, transfer complete. Nah, sekarang kita coba cek apakah file tersebut ada di komputer kita dengan dir. Nah, di sini adalah dir ini ya bahkan perintah untuk melihat file-file di komputer kita. Nah, bisa Anda lihat di sini sudah ada file waiting.txt. Kita coba text editor, open. Nah, di sini juga ada, kita open. Nah, artinya sudah bisa diupload dan di-download. Jadi langkah 4 sudah selesai. Kita masuk ke langkah 5. Oh ya, sebenarnya langkah 4 ini merupakan simulasi untuk ujian ya, seperti ya tanya jawab, upload download seperti itu. Coba langkah 5, kirim email. Untuk kirim email kita perlu 2 device untuk saling membalas pesan kita. Untuk itu saya pilih lewat smartphone kelas A. Sebelum mengirim email kita harus mengkonfigurasi nama dan alamat email kita. Ini saya sudah menyediakan siswa lagi telah user nama kita, dan ini adalah alamat email kita. Sekarang kita masukkan username di sini, passwordnya, serta domain incoming mail servernya, alamat mail servernya. Sekarang kita save. Sekarang kita buat di gedung C saja. Kita atur lagi email. Setelahnya ini sudah, kita coba yang lainnya. Kita coba yang lainnya. Kita kode dan email. Kita configure siswa wanita. Sini kita masukkan, kita isi dengan username dan password siswa wanita dan alamat web servernya. Nah, di sini sudah terdapat 2 PC yang siap untuk berkirim email. Sekarang kita coba di smartphone 1, kita compose, kita kirim ke siswa wanita. Subjeknya kirim terima kasih, email terima kasih. Kita coba send. Nah, untuk melihat apa sudah masuk, kita klik receive. Belum masuk. Apakah masuknya di karena email tersebut sudah saya tuliskan di sini. Belum ada. Kita coba ulangi. Sebelumnya saya ingin menghapus terlebih dahulu ini karena pengaturannya sama. Kita coba hapus semuanya dahulu. Tidak bisa dihapus, kita clear saja. Kita X saja seperti ini. Sekarang kita coba kita coba buat user baru saja. Guru dan siswa.
Oke, sekarang kita coba pakai, kita ulangi lagi, kita coba pakai laptop. Error tadi karena saya tidak mengisi. Nah, coba ulangi dari awal lagi. Kita coba ke email, desktop, dan pergi ke aplikasi email. Kita atur sini adalah guru kita buat selanjutnya maksud saya kita buat penerimanya. Kita pergi ke email siswa web server, email server saya ini siswa save. Karena kita kompos ke guru tugas jawaban ganda. Kita coba kirim, apakah sudah diterima. Kita coba klik receive. Nah, di sini sudah diterima oleh laptop 2. Sekarang kita coba buka dan kita replay pesan tersebut. Jawabannya A. Nah, kita send. Sudah terkirim. Kita coba lihat di receive. Nah, ini adalah replay tugas, jawabannya A. Nah, seperti itu. Tadi gagal karena sebelumnya saya sudah pernah menggunakan user siswa laki dan siswa wanita untuk coba-coba. Nah, sekarang kita coba membuat user baru dan bisa terkirim dan bisa mereply juga. Nah, seperti itu hasil dari praktikum kita. Artinya saya tidak bisa mengatakan kalau rancangan saya ini sudah sempurna ya, karena bisa dilihat tidak rapi seperti itu, tidak mumpuni, mungkin terlalu mahal karena tidak pengaturan IP-nya tidak sesuai dan sebagaimananya. Apabila seperti itu dan ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila suara saya kurang terdengar, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.